Syaitanir min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi semua. Hafizahumullah. Semoga Allah berikan penjagaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahilladzi akmala dinahu wa atamma ni'amahu wa radiyal islam lana dinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin malihi wa nafsihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati DKM beserta jajarannya, Pak Ketua, Pak Wakil, Sekretaris, Bendahara, para penasehat yang mulia, teriring doa semoga sehat walafiat. Yang saya muliakan para imam di masjid yang kita cintai ini, yang saya muliakan para tuan guru yang memberikan jamaah kita yang kurang sehat atau mungkin sedang Allah uji dengan ketidaknyamanan tubuhnya, sedang sakit. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kesembuhan yang sempurna untuknya dan menjadi pembersih baginya ya, dari kekhilafan yang dilakukan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang telah wafat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala curahkan maghfirah, ampunan dan rahmat kasih sayangnya di alam kuburnya. Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad. Kita doakan semua guru-guru kita yang mengajar di sini, semoga sehat walafiat, dimudahkan dakwahnya, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan zahir batin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang bisa ketemu, masih bisa ketemu, sangat bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat tak terhingga, masih ada umur, nikmat umur yang Allah berikan. Saya jumpa hadirin hadirat semua, Pak Haji, Bu Hajah, ayahanda, bunda, ikhwan, akhwatillah, sangat bersyukur Allah izinkan kita ketemu, jumpa, nikmat umur. Sangat mohon kepada Allah diwafatkan dalam keadaan bertauhid, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang saleh dan salihah, mereka yang muhibbil Quran, cinta kepada Quran, yang bisa doakan kita orang tuanya, yang bisa beramal saleh sebanyak-banyaknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadirin hadirat yang mulia, tak terasa hari demi hari, jam demi jam, menit, hatta detik kita lalui. Ada suka, ada duka,
ada pujian dan sebaliknya, ada kemudahan, ada kesulitan, terkadang pada posisi yang paling nyaman, terkadang pada saat yang Allah uji kesabaran kita. Itulah hidup. Hidup ada seninya. Seninya apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Ya. Nah, Allah berikan kabar gembira tadi yang Pak Haji baca ayatnya. Lanjutkan saya. Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Supaya Allah gembirakan kita hari ini, ya, kita baca sebagaimana penjelasan ulama kita di pagi ini, di subuh ini, yang termasuk doa pagi hari. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah Rabbku, Islam konsep hidupku, agamaku, jalan hidupku, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Juga kita awali pagi ini dengan berdoa, dengan bermunajah. Satu doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca ini berarti dia bersyukur kepada Allah atas nikmat semalam. Nikmat semalam, tidur kita nikmat, istirahat kita nikmat, bangun tidur tangan kaki semua alhamdulillah, ya, nikmat semua, nggak ada yang kurang. Lihat istri sehat, anak cucu sehat, bangun tidur sepertiga malam menjelang subuh kita bisa menikmati. Bahkan tadi saya sebelum berangkat, ya, sempat ngopi dulu. Itu kenikmatan. Kita baca doanya, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Kalau pagi Allahumma ma asbaha ma. Nanti kalau sore pada asar Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Telah bersyukur atas nikmat dari pagi sampai nanti ketemu sore dan seterusnya. Insyaallah sehat ya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, ayahanda, bunda yang sangat saya muliakan. Kita akan bahas ada enam bentuk mewujudkan masyarakat yang marhamah. Masyarakat yang marhamah, penuh kasih sayang. Kalau nggak ada sifat marhamah, kacau hidup ini. Terus berselisih, terus bermusuhan, nggak tenang, terus pertikaian, mengadu domba di antara anak bangsa. Kalau bicara tentang negara, ya. Nah, kalau Muslim, subhanallah wa bihamdi, sudah ada konsepnya dalam Quran, jelas. Apa yang pertama? Saya ingin membuka satu taujih rabbaniyah, firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat. Surat nomor berapa itu? 49. Wah, subhanallah. Pak Judah hafal. Surah nomor 49 ayat 12, ya. Yang begini maknanya. Nanti tolong dibaca ayatnya. Siapa yang paling bagus baca dan suaranya silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu kebanyakan dari buruk sangka, karena itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari, membuka-buka aib saudara muslimmu. Jangan menggunjing saudara muslimmu satu dengan yang lain. Sukakah kamu makan daging saudaramu yang telah mati, makan bangkai saudaranya? Itu makna tarjamah harfiahnya. Monggo silahkan, ada yang berkenan baca ayatnya, monggo silahkan, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal
inna ba'dhan wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan bakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang memuji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya, terima kasih banyak Pak Haji. Syukran jazilan. Jazakallah khair. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Itu panggilannya. Panggilan sayang Allah kepada kita. Karena orang beriman kalau dipanggil sama Allah itu segera menjawab. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surah An-Nur, surat nomor 24 ayat 51. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ucapan mereka adalah ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, dan Rasul menentukan hukum kepada mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Bagaimana akan meraih kemenangan kita? Kita belum sepenuhnya taat sama Allah dan Rasul. Perintah pelajar Islam keseluruhan dipanggil orang beriman. Perintah berjuang jihad fisabilillah dipanggil orang beriman. Jadi ketika perintah-perintah yang sungguh ini menentukan keberlangsungan izul Islam wal muslimin yang dipanggil orang beriman. Maka jawabannya tadi, sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wahai orang-orang beriman, jauhi olehmu kebanyakan dari prasangka, syakwa sangka, buruk sangka, ya. Su'udzan, prasangka buruk kepada saudara muslimmu. Inna ba'da dhanni ism, karena itu adalah dosa. Itu yang bicara adalah hati. Maka kalau Said Hawa dalam bukunya Tazkiyatun Nafs, Tazkiyatun Nufus, tazkiyah mensucikan nafs jiwa. Kalau kata para ulama tasawuf, ya namanya sama saja sebenarnya tasawuf, kata beliau begitu. Kata para ulama tasawuf, ya namanya tasawuf juga, namun ada ulama membahasakan dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, mentazkiyah. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Salat itu mentazkiyah, mensucikan jiwa kita. Salat sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa zakara isma rabbih fa shalla, dan dia ingat kepada Rabbnya dan mendirikan salat. Ulama menafsiri ini dengan yang lalu, Idul Fitri, takbir wa dzakara asma rabbih, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian salat Idul Fitri, fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu ayat-ayat yang menjelaskan mensucikan nafs. Nah, kalau ulama tasawuf mengatakan ya sama, sebenarnya itu adalah tasawuf, begitu.
perasaan tidak senang kepada saudara muslim, mendiamkan ya beberapa hari, itu diantara bentuk-bentuk ya sikap yang tak mulia, membelakanginya. Ya Allah, astagfirullah. Ini mendiamkan bukan 3 hari, sampai 1 tahun lebih, bertahun-tahun mendiamkan, tak menegur sapa. Padahal Islam memerintahkan kalau engkau jumpa, assalamualaikum. Maukah kamu aku beritahu dengan satu hal ini, tumbuh kecintaan di antara kamu? Mau ya Rasulullah? Ketika engkau jumpa, ucapkan afshus salama bainakum, salam di antara kalian. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Haji? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Barakallah fikum, fika, fik. Jadi kalau ucapkan barakallah yang lengkap, tidak hanya barakallah, tidak hanya itu. Misalnya bapak cerita anak-anak cucu sukses, terus kita bilang barakallah, barakallah, itu kurang sempurna. Jadi barakallah fik, semoga Allah berkahi anda. Fika, laki-laki, fiki perempuan. Kalau banyak satu keluarga, barakallah fikum. Kalau hanya barakallah, barakallah, itu kurang sempurna. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa apa? Ketika ada saudara kita baru selesai akdun nikah, kita ucapkan kan barakallahu laka wa baraka alaika, semoga Allah berkahi anda, istri anda, wa jama'a bainakuma fi khair, mengumpulkan dalam kebaikan-kebaikan. Jadi tidak hanya barakallah, tapi lengkap barakallahu lak. Ini dari segi bahasa. Ini hadirin yang mulia, jangan mencela saudaramu, jangan menganggap dirimu lebih baik daripadanya, jangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Itu di ayat sebelumnya Pak Haji, ayat 11 tuh. Ya, jangan engkau ya berbicara yang tak baik tentang mereka, tentangnya, tentang saudara muslimmu. Bisa jadi dia sebenarnya lebih baik daripada kamu. Jangan mencela, jangan panggil dengan panggilan yang dia nggak suka. Panggil dengan panggilan kemuliaan. Saya panggil Bapak dengan apa kabar Pak Haji. Walaupun seandainya mungkin saya lupa tidak panggil dengan Pak Haji, Bapak jangan marah. Betul kan begitu? Apa kabar Pak? Oke. Tapi saya memanggil dengan Pak Haji, kenapa? Saya memuliakan, mengingatkan bahwa ya kan, Bapak yang mulia sudah ibadah haji, sudah bawa nilai-nilai wukuf di Arafah. Itu maksudnya. Esensi talbiyah dibawa ke tanah air tercinta ini. Enggak apa-apa, Bu. Itu tidak bid'ah. Saya memanggil Bapak dengan Pak Haji enggak bid'ah. Saya memuliakan Bapak. Betul? Apa kabar Bu Hajah? Sehat kan begitu? Tidak bid'ah. Memanggil dengan kemuliaan. Apa kabar Pak RT, Pak RW? Itu panggilan kemuliaan sebenarnya. Mengingatkan bahwa Anda seorang pemimpin. Begitu. Jadi seorang pemimpin ketika dipanggil dengan panggilan jabatannya, dia harus sadar, saya ini pemimpin, pemimpin Anda. Saya bertanggung jawab. Saya punya amanah besar. Saya harus jujur, harus adil, harusnya begitu. Tapi jarang pemimpin yang begitu. Betul? Dipanggil dengan panggilan, mengingatkan posisinya, mengingatkan jabatannya, dia nggak sadar sebenarnya. Apa kabar Pak Lurah? Sehat? Semoga lancar pekerjaannya, sukses. Mengayomi kita semua, itu mengingatkan sebenarnya panggilan muhasabah dari rakyatnya. Apa kabar Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, gitu kan? Presiden kita. Itu mengingatkan dia sebenarnya, mengingatkan beliau, mengingatkan mereka tentang amanah, kedudukan, kewenangan, publik, jabatan, dan sebagainya. Itu sebenarnya panggilan itu amanah buat yang dipanggil. Ini hadirin yang mulia, jangan dengan panggilan-panggilan yang tak baik, panggilan kemuliaan. Subhanallah bihamdi. Islam indah. Jangan mencari-cari membuka-buka aib saudaramu, enggak boleh. Jangan buka aib saudaramu di tempat umum. Kalau kita siap lapang dada, temui saja dengan baik, temui dengan ukhuwah yang indah, temui bicara 4 mata, itu akan lebih sangat nikmat.
Ini hadirin yang mulia. Wala tajassasu. Bagaimana caranya bertaubat? Kata para ulama, caranya bertobat misalnya di tempat sana kita pernah na'udzubillah wal iyadzubillah seandainya menceritakan hal tak baik dari saudara kita, cara tobatnya bagaimana? Di tempat sana, tempat dulu yang kita pernah bicara tak baik tentangnya, kita kemudian bicara lagi tentang kebaikan-kebaikan beliau, kita sampaikan kebaikan-kebaikan beliau. Cara taubatnya begitu, di tempat dulu kita bicara. Kata ulama begitu. Luar biasa. Ini hadirin yang mulia. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah, gunjing satu dengan yang lain. Apa itu ghibah? Atadruna mal ghibah? Apa itu ghibah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ghibah adalah bapak yang mulia bicarakan saya, yang kurang baik dari sikap saya. Namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Siapa? Ya, hanya Nabiyina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena in huwa illa wahyu yuha, bicaranya wahyu. Kita mah kebanyakan bercanda ya. Kumpul-kumpul, kadang bicaranya sampai kemana-mana. Kalau saya tahu Bapak bicarakan saya nggak suka itu udah ghibah. Ghibah tak boleh, fitnah pun tentu tidak boleh. Fitnah orang itu baik, tapi dibicarakan yang tak baik, padahal baik orangnya. Dibuat-buat hal yang tak baik, fitnah saja. Nggak boleh. Ghibah memang orang itu nggak baik, memang nggak baik orang itu memang nggak baik, tapi nggak boleh dibuka-buka di tempat umum. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi itu saudaraku, tingkatan ukhuwah yang tertinggi. Artinya apa? Bicarain saudara muslimnya sendiri, saudara mukminnya, akhi. Itu tingkatan ukhuwah paling tinggi, Bapak yang mulia, Ibu yang mulia. Akhi, pertama sodik. Kita sering bilang, kenalin nih, sodik saya. Sodik artinya sidqun, ini sahabat terbaik saya, sahabat yang jujur, saya percaya dengan beliau. Yang kedua, sahib. Pernah dengar kata sahib? Kenalin nih sahib aneh nih. Sahib kemana-mana berdua, sering bener jalan berdua, akrab dia, udah tahu, semuanya saling mengerti. Sahib. Nah, lebih tinggi akhi. Ya akhi, saudaraku, itu lebih tinggi tingkatannya. Ya akhi, innamal mu'minuna ikhwatun, itu luar biasa. Setiap yang beriman bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, islahkan, rukunkan kembali, islah, damaikan kembali. Dan istilah islah inilah digunakan dalam perpolitikan. Betul? Betul? Padahal ini istilah dalam Quran mengenai merukunkan saudara mukmin, digunakan buat istilah politik. Wah, islah. Ya kalau politik apapun punya kepentingan. Politik tidak bisa hitam putih, abu-abu, betul? Pagi ini lain, besok sore bicara lain. Di belakang bicara lain, di depan luar biasa. Di depan tuh hormatnya luar biasa, akrab, salaman hangat. Di belakang lain lagi. Alasnya apa? Main cantik, kan begitu bilangnya. Bermain cantik kita, gitu bilang. Politik, itulah politik. Nah hadirin, tadi ayat ditutup sama apa Pak Haji? Bagaimana? Innallaha, penutup ayatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Tawwabur Rahim, Maha penerima taubat, Maha penyayang. Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi
Sudah, kalau pernah melakukan yang tadi, taubat saja sama Allah. Astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Temui saudara kita. Sampaikan mohon maaf, sangat mohon maaf lahir batin. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha pengampun, Maha penyayang. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di sini jamaahnya banyak hafalannya, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Hati-hati nih Pak Guru kalau menyampaikan ayat, hati-hati. Kalau lupa malu kita nih. Banyak hafal ayat, subhanallah, bihamdillah, luar biasa. Saya ta'zim, masya Allah, tabarakallah. Anak muda nih, orang-orang tua nih udah nggak muda lagi. Saya nggak bilang tua, udah nggak muda lagi. Saya nggak bilang sepuh, enggak, udah tidak muda lagi. Anak muda, jangan mau kalah, jangan masuk orang tua. Ayatnya subhanallah, bacaannya, suaranya masih tegas, masih jelas. Subhanallah, ya. Saya keliling kemana-mana, benar ternyata kata teman saya. Betul kata teman saya. Ini saya lagi perhatiin yang hadir di mana-mana masjid. Banyakan orang tua sama anak muda. Tapi di sini yang uniknya anak muda semua gitu. Susah Pak. Bahasa orang Betawi ya. Naro, maaf, naro pantat anak di majelis nggak gampang. Betul? Naro pantat anak, maksudnya duduk di majelis, dia mau senderan, dia mau merem-merem, dia mau ngantuk, dia mau gimana, duduk aja di majelis, itu nggak gampang. Nggak gampang itu. Naro pantat anak di majelis duduk, itu nggak mudah. Saya biasa bawa anak kemana-mana, ini udah nggak ada di rumah, tinggal cucu, semua udah pesantren semua udah nggak ada. Paling menantu saya tolong temenin, ini menantu lagi nggak ada, keluar kota juga, lagi ke Bandung, sendirian saya naik motor. Biasanya, Abi yuk, saya temenin kita menantu, saya anterin, ya Allah, mana-mana susah, anak remaja sepi. Coba deh, sekeliling mana-mana sangat sedikit anak remaja, tapi di sini istimewanya remaja semua sini. Subhanallah, luar biasa. Iya, luar biasa. Yang hadir nggak pernah sedikit di sini, sama tuh dengan di sana. Nggak pernah sedikit, sekeliling masjid ini tuh, sekeliling masjid penuh. Barakallahu fiikum. Kita doain yang sediain kopi, air minum, kue, sehat insyaallah. Rezekinya tambah. Pengen tambah lagi rezekinya? Ustadz bungkusin. Ya masya Allah, tabarakallah. Bercanda ya, jangan ambil hati, pikirin aja. Tadi itu pertama. Apa yang kedua? Untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Ayatnya Bapak hafal? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong. Ingin terwujud kasih sayang, saling tolong menolong di antara kita dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap syariat Islam yang mulia ini. Wa ta'awanu 'alal birri. Al-bir itu bukan hanya baik, bukan hanya kebaikan, tapi kumpulan-kumpulan kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala 'ala hubbi.
bil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil dan seterusnya. Surah Al-Baqarah 177. Itulah kumpulan kebaikan, beriman kepada Allah, hari akhir, kumpulan-kumpulan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ini jamaah kita udah ada yang berangkat. Ada yang berangkat tahun ini haji dari sini? Belum ada. Yang berangkat dimanapun kita doakan fi amanillah, semoga Allah menjaga mereka. Ya, pulang haji tentu semua berharap dan berdoa menjadi haji yang mabrur. Bahkan sebelum berangkat pun Pak Ustadz, kemudian Pak RW memberikan sambutan, mengatakan dan mendoakan semoga Bapak Fulan kembali menjadi haji yang mabrur. Kan begitu. Apa itu mabrur? Pulangnya bawa kebaikan-kebaikan. Itu mabrur. Pulangnya bawa kebaikan-kebaikan. Jadi pionir tauhid, pionir dakwah. Semakin rajin berjamaah ke masjid, semakin rajin duduk di majelis ilmu, itu mabrur itu. Itu mabrur. Perempuan mabrurah, banyaknya bertambah kebaikan-kebaikan, itu mabrur. Albir, kumpulan-kumpulan kebaikan. Namun albir menjadi nama apa? Padahal maknanya kumpulan kebaikan-kebaikan. Wat taqwa, dan mengajak kepada takwa. Pak Ketua, Pak Wakil sekaligus bendahara bidang dakwah dan semua menginfokan nih, jangan lupa jemaah besok kita pengajian sama Ustadz Fulan. Yang ada waktu sehat walafiat, dimohon bisa hadir kita sama-sama silah ukhuwah. Itu mengajak kepada kebaikan. Ya, nih ada grupnya WA, ada grup WA masjid ini, kemudian maskulnya bahkan live, bahkan juga di WA di foto, di videoin, kemudian ditulis narasinya, ada narasinya. Ini jemaah sudah berkumpul, udah mulai ini pengajian sekian menit, yang mungkin Bapak Ibu ada waktu belum kemana-mana bisa hadir, kami tunggu. Itu namanya mengajak kepada takwa. Foto begitu dikirim, itu nggak apa-apa, itu tidak riya, tidak riya. Itu mengajak kepada dakwah. Bahkan Allah ridho kepada kita. Surga itu ada dua. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah, dia berbuat baik, mengajak kepada kebaikan, Allah ridho kepadanya. Kalau Allah ridho, itu surga bagi dia sebenarnya. Kita dapat ridho Allah di dunia ini, Allah berikan surga sebenarnya. Kesakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan soleh, itu surga buat kita. Itu surga buat kita. Nah, nanti di akhirat di surga, masya Allah, baru kenikmatan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu nanti itu. Jadi surga di dunia adalah keluarga yang tenang, rukun, anak, menantu, cucu yang sehat walafiat, mereka bersemangat ibadah. Bahkan masjid ini menjadi kekuatan yang luar biasa bawa ke rumah. Itu ada satu tulisan, itu ternyata kalau suaminya, bapaknya rajin ke masjid, itu energinya masuk ke rumah, itu masuk ke rumah, mempengaruhi keadaan rumah. Itu seperti itu. Maka dikatakan itu surga dunia. Ini kita bisa makan nikmat, minum masih bisa merasakan manis, makan bisa merasakan asin, pedas, itu nikmat itu, masya Allah, tabarakallah. Tangan digerakkan tanpa rasa ngilu, subhanallah. Coba udah pada ngilu, kita khawatir kan? Badan rasanya, oh kayaknya mau meriang, udah kita udah khawatir begitu kan? Itu surga kenikmatan dunia. 100 rahmat Allah berikan, baru 1 di dunia udah luar biasa kita. Baru 1 di dunia, suami sayang kepada istri, sayang kepada suami, kepada anak, semua punya saudara yang rukun, tetangga yang baik, itu surga dunia. Tis'an wa tis'ina, 99 nanti disimpan di surga. Saat penghuni surga sedang menikmati keindahan surga, Allah mengucapkan salam kepada mereka. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Inilah ya doa Bilal muazzin Rasulullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Doa Bilal. Ini hadirin yang mulia, kalau Allah ridha, dapat surga dunia kita. Ridha kepada kita. Nah, nanti di akhirat baru
yang sebenarnya. Ya hadirin yang mulia. Jadi nggak apa-apa. Tidak riak memfotokan kegiatan masjid, memberikan bantuan ya kepada yatim duafa, difoto orangnya, mungkin ditulis namanya, nggak apa-apa, boleh buat administrasi masjid, pertanggungjawaban. Nah kalau personality pribadi nggak perlu deh, ya seperti itu. Baru sampai di Haramain ya, kemudian berfoto pegang Ka'bah ya, tangan kanan kirinya selfie. Terus dibuatlah narasinya. Alhamdulillah saya sudah atau baru saja tawaf, kenikmatan tak terhingga. Saya doakan teman-teman bisa segera ke sini. Doakannya semoga saya istiqomah. Wah, bagus sih. Kalimatnya narasinya bagus. Atau saya berdoa, tolong Pak Haji fotoin saya. Kecuali saya lagi pimpin doa, saya nggak tahu. Di foto beda. Jadi hati-hati. Khawatir riak saja, terhapus. Khawatir. Maka ulama, saya buka-buka kitab para salafus salih itu hampir di semua kitab. Baru pengantar saja, ini pengantar, ini muqaddimah, kemudian pengantar, penulis kitab tersebut, kemudian mulai penutup di bawahnya sebelum sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma ja'al amali khalisan liwajhikal karim. Ya Allah, jadikanlah amalku ini khalis, ikhlas, hanya mengharap kemuliaan darimu. Baru wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum tutup Pak, belum. Ini contoh. Contoh penutup pengantar pembuka kitab. Ini hadirin, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kaum Sodom itu di zaman Nabi siapa? Kaum Sodom zaman Nabi siapa? Lut. Zaman Nabi, seorang nabi yang luar biasa soleh dan teguhnya, seorang nabi. Makanya kita kalau dijelaskan kesabaran seorang nabi, seorang rasul kepada kita, agar kita mengambil ibrah pelajaran, kita bilangnya apa? Itu kan nabi Pak, kita bukan nabi yang nabi seperti itulah, begitu bilangnya kita. Diberikan contoh kesabaran perjuangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, kita bilangnya apa? Itu sahabat Pak, beda. Allah ridho kepada mereka, gelarnya radhiyallahu an, langsung ditarbiyah, dididik oleh Nabi. Kita bukan apa-apa, bilangnya begitu. Diberikan pelajaran ibrah tentang bagaimana ulama perjuangannya, itu ulama Pak, kita bukan apa-apa, terus saja begitu kan. Ya maksudnya kita belajar, kita baca, gitu kan? Kita berusaha untuk mengikuti sedikit, begitu maksudnya. Ya Allah, Nabi Lut kedatangan seorang tamu, laki-laki tampan, yang sebenarnya siapa? Malaikat. Saat itu kaumnya suka dengan sama laki-laki. Istrinya memberitahu kaumnya itu bahwa suamiku kedatangan tamu laki-laki tampan. Itu kesalahannya, kesalahan istrinya itu diazab sama Allah. Kan? Allah murka kepadanya. Memberitahu saja, itu memberitahu tuh ada tamu laki-laki. Hanya itu saja. Dan bukan pelaku. Istri Nabi Lut bukan pelaku, memberitahu tuh ada laki-laki itu di rumah suamiku. Datang, bayangkan memberitahu, ya bisa dipahami ya, memberitahu sehingga ada celah orang, kesempatan orang berbuat maksiat, itu Allah sudah berkahi dia, apalagi pelakunya. Contoh lain, kesyirikan tidak datang kepada mereka, kepada seseorang itu memberitahu saja tuh ada orang ini tuh manjur tuh dia tuh, memberitahu saja, saya dengar begitu, baru bilang begitu, dengar
memberitahu saja atau mengantar saja segala macam. Dia pun belum pernah datang, tapi kata orang-orang sih begitu. Akhirnya orang datang ke sana, dosa itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan syirik sedikit pun. Selama tidak berbuat syirik dan menjadi umat Nabiyina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita ke surga. Beneran dah. Jangan berbuat syirik sedikit pun dan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada beliau alaihi salatu wasallam, hidupkan sunnahnya. Terus kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu surga beneran. Tapi kalau udah syirik, dah. Nabi pasang badan buat kita umatnya. Nabi pasang badan buat kita umatnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Maka malam dan hari Jumat zikir, satu zikir yang kita fokus, udah sholawatnya berbanyak. Terus malamnya, terus sepanjang malam silahkan, sepanjang hari silahkan, khusus malam dan hari Jumat itu yang diutamakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Pesantren dulu ya, insyaallah, tabarakallah. Ini hadir. Ketiga, pertama tadi Al-Hujurat ayat 11, 12. Kedua, tolong menolong di antara saudara muslim mukmin. Ketiga, saling menasihati di antara kita. Saling menasihati di antara kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Diawali wal 'asr, demi masa. Dalam Al-Quran terjemah harfiah. Ulama mufassirin juga mengatakan demi waktu asar. Waktu asar. Kenapa waktu asar? Waktu kita letih-letihnya dari kesibukan dunia, pegel-pegelnya. Innal insana lafi khusr. Manusia sungguh dalam kerugian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali beriman dan beramal salih. Ini dia, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Di ayat dan surah lain, wa tawassaw bil marhamah, dan menasihati penuh kasih sayang. Ada orang minum tangan kiri, juga jangan tangan kiri. Lagi pegang gelas meminum, jangan tangan kiri. Betul maksudnya, tapi caranya nggak begitu. Nanti tumpah airnya. Betul? Ya jangan begitu. Cucu kita makan, ayo neng, mamnya tangan apa, pindahin sama dia. Kalau anak-anak begitu. Kalau orang tua gimana bilangnya? Mantap nih Pak Haji. Masih banyak Pak, Bu, yang nggak perhatian sambil ngobrol santai dia lupa tangan kiri. Itu syaitan ikut kepadanya, minum tuh tanpa dia mungkin nggak sadar, bukannya sengaja, bukan nggak sadar, banyak juga nggak sadar. Terus saya contoh ini, hadir ngopi sana, banyak ngopi sekali aja. Ngopi doang tadi sebelum berangkat biar hangat ngopi, tapi nggak pakai ngerokok, nggak ngopi aja, enggak. Biasanya susu kambing sama kurma, enak banget susu kambing nih, kurma 3 aduk, masya Allah, tabarakallah. Pagi itu nggak sarapan juga aman, luar biasa. Susu kambing pakai kurma 3 udah cukup ya, paling tambahannya pastel 3, risol 3 ya, sama aja.
nasi uduk, telur dadar, kerupuk udang, teh tawar hangat tuh udah. Iya, waduh, kolesterol kata Pak Haji. Kolesterol mudah sekali, obat kolesterol mudah sekali. Senin besok, lusa bukan besok, besok Ahad. Betul ya? Oh sekarang Ahad ya? Oh iya, besok Senin. Bener lupa loh Pak. Saya ingatnya kuliah subuh Sabtu nih. Betul. Oh iya, betul. Oh iya. Oh ya Sabtu kemarin Al-Muhajirin saya. Senin besok tuh Ayamul Bid. Oh, puasa sunnah 13, 14, 15, 16 istirahat, 17-nya dibekam deh. Bekam tuh keluar kolesterolnya. Bekam. Sebelum tidur hajar sama zaitun. Seusia saya, seusia Pak Haji yang udah nggak muda lagi gitu, belum sepuh. Seusia Pak Haji yang udah nggak muda lagi, minum deh tuh ya omega yang halalan thayyiban. Omega minum tuh halalan thayyiban, omega kan udah perlu tuh usia segitu. Kalau berusia 25, 30 masih aman minum soft drink apa nggak masalah. Tapi kalau udah 45, 50 lebih 60 udah nggak perlu dah. Makanya masih muda saya pesan hati-hati ya. Sekarang belum kerasa, ntar udah 50 baru kerasa dari diri mau duduk pegangan dulu, dari diri mau duduk pegangan, apalagi dari duduk mau berdiri, coba semua dipegangin tuh ya. Kalau masih muda kan, makanya pas duduk tadi saya pas duduk Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, kenikmatan bisa duduk begini. Nih lutut saya sujud aja kurang nyaman, agak sakit ini kan. Bukan ya, biasalah kalau naik motor ya, biasalah kalau pengendara motor di jalan ya kan, suka senggol-senggol gitu kan. Nah, biasa itu baru terasa nikmat sehat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Udah berapa tuh? 3. Betul? Yang keempat, mari kita saling menjaga harta dan diri saudara kita. Jaga harta saudara kita, jaga harta diri saudara muslim kita. Jadi sebenarnya punya kewajiban di antara kita saling menjaga keamanan, saling menjaga di antara kaum muslimin. Begitu. Harusnya begitu. Ini di mana-mana ada terselimi saudara kita, belum banyak suara membelanya. Jangankan membela, datang berikan bantuan, doa pun tidak. Gaza, Palestina, di Suriah dan sebagainya. Gitu. Jaga. Kita jaga harta dan diri saudara muslim kita. Yang berikutnya, yang kelima, ini dia berat memang, saling memaafkan. Sudah, maafkan saudara kita. Maafkan saudara kita. Wal'afina aninna. Itu ciri orang bertakwa, maafkan kesalahan manusia, bahkan aninnas manusia, siapa saja, apalagi saudara muslim. Khuzil afwa, perintahnya beri maaf saudara. Sebelum dia datang ke rumah kita, dah saya maafkan, saya ridho, nggak apa-apa, saya maafkan. Oh subhanallah, pahalanya luar biasa. Ini kadang saya kalau ingat sama dia, sakit hati benar. Terus diingat-ingat gitu. Jadi nggak sehat nantinya. Itulah. Dulu udah lama ada tulisan buku la tahzan, jangan engkau bersedih, betul? La tahzan. Kemudian ada juga la taghtar. Begini maknanya, udahlah kalau ada yang membuat kamu kurang nyaman dari seseorang saudara muslim, sudah jangan diingat-ingat, sudah lupakan saja. Membuat kamu nggak nyaman, sudah lupakan. Berusaha, memang nggak mudah. Berusaha lupakan, belajar lupakan, udah. Ada kebaikannya, ingat kebaikannya. La taghtar, maafkan saudara. Rabbi shrah li sadri
lapangkan dadaku ya Allah. Doa Nabi Musa, wa yassir li amri, mudahkan urusan. Kalau udah lapang, urusan jadi mudah. Udah lapang maafin saudara kita, ya sudah, mudah-mudahan komunikasi berjalan. Kalau udah lama nggak ketemu, ada sedikit soal, kemudian tiba-tiba ada telepon, ada WA, udah sambut. Waalaikumsalam, apa kabar Pak, sehat? Tolong kalau ada WA dibaca dan dijawab, betul? Ya. Walaupun lagi apa, sibuk, ya, apalagi salam, minimal salam saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar, nanti saya WA lagi. Nah, itu aja udah cukup, itu cukup. Nanti saya kabar, nanti saya hubungi lagi. Nanti saya hubungi, nanti saya WA, nanti saya telepon atau apalah. Nanti saya WA, saya telepon, nanti saya hubungi, silahkan. Kalau mungkin kita sibuk bener gitu, jangan dijamin. Karena udah dibaca. Ketahuan tuh udah dibaca. Walaupun ada yang juga WA-nya tuh nggak ketahuan udah dibaca. Ada nggak gitu? Ada. Nggak ketahuan udah dibaca. Itu. Kita kan nggak tahu kesibukan orang. Makanya kalau belum sempat dijawab, nah tadi kembali pertama, jangan suuzon. Mungkin lo sibuk bener nih, atau mungkin sekarang lagi rapat, atau mungkin ada keluarganya yang kurang sehat, atau mungkin lagi bawa saudaranya yang kurang sehat, mungkin berobat atau apa. Berpikir itu saja. Apalah dibuat gitu untuk menutupi sikap suuzon tadi. Nah, jadi ini Pak. Maafkan, beri maaf. Khuzil afwa, berikan maaf saudaramu. Terakhir, kalau ada rezeki, bolehlah sekali-kali beri hadiah saudara kita. Walaupun sekadar minyak wangi, ya ukuran berapa mili, senang benar dia. Betul. Bukan mengenai minyak wanginya, Pak Hajinya yang berikan buat kita, kan gitu, kan? Bukan minyak wanginya, Pak Haji, tanda perhatiannya. Ada rezeki, beri hadiah. Makanya kalau pulang jauh dari mana, dari luar kota, apalagi pulang umrah, haji, bawa hadiah. Bukan banyaknya, bukan mahalnya, tanda mahabbah kita. Tanda mahabbah kita. Itu, dan itu sunnah. Pulang dari jauh-jauh, apalagi pulang ibadah umrah, bawa hadiah, itu sunnah buat keluarga terdekat, zawil qurba, zawil arham, kerabat dekat, kerabat jauh, buat sahabat, buat jamaah, itu sunnah. Berikan hadiah kalau dari mana-mana jauh, dari pulang, dari pergi jauh. Tapi yang ditinggalkan jangan pesen berharap hadiah. Betul-betul. Nah, Haji, jangan lupa ya, talangin dulu. Bahasa talangin dulu lagi. Minyak wangi, misik alwani. Misik alwani di sini nggak ada nih. Ya. Atau jangan lupa ya, minyak wanginya, sorbannya nggak usah pesan begitu, nggak perlu. Insya Allah Taala Pak Haji yang berangkat udah ngerti. Kalau ada rezeki beri hadiah, itu menumbuhkan mahabbah di antara kita. Subhanallah. Ini pengajian taklim, disediakan air minum, sediakan kue, ini menumbuhkan mahabbah di antara kita. Subhanallah, nggak main-main. Apa saja yang kita bisa berikan. Hadirin yang mulia, 6 bentuk mewujudkan kasih sayang. Pertama dibuka Al-Hujurat ayat 11 dan 12, saling tolong menolong, saling menasehati, menjaga diri dan harta saudara muslim kita, memberikan maaf kepada saudara muslim kita. Kalau ada rezeki luas, beri hadiah saudara muslim kita. Ini 6 bentuk mewujudkan marhamah. Enak kalau begini, nyaman kalau begini. Jenguk saudara kita yang kurang sehat, segera jenguk, doakan. Ya, kalau ada yang wafat, usahakan ada waktu sholat jenazah untuk beliau, sholatkan. Pahalanya 1 Jabal Uhud menyolatkan saudara kita. 1 Jabal Uhud besarnya, satu-satunya gunung yang nanti ada di surga, Gunung Uhud.
Kalau sampai ke pemakaman, 2 gunung Uhud besarnya pahala. Subhanallah wa bihamdi. Bayangkan, hanya itu saja tapi pahalanya menunjukkan begitu harus saling memuliakan di antara kita. Hibur saudara kita, hibur dengan kalimat-kalimat yang enak, yang indah, yang enak. Jangan nakut-nakutin, jangan bikin cemas, jangan bikin khawatir saudara kita. Sakit apa Pak? Sakit ini saya ini. Gak apa-apa insya Allah Pak. Sampai Nabi memberikan doa, la ba'sa tuhurun insya Allah. Gak apa-apa insya Allah, ini sebagai pembersih, nanti sehat lagi gitu. Jangan nakut-nakutin, bikin cemas khawatir. Sakit apa Pak? Ini bahaya, ini penyakit Pak. Ini bahaya, ini penyakit. Ini penyakit begini kebanyakan gak ketolong Pak ini. Jangan, walaupun benar demikian adanya, tutup mulut, diam, hibur saja. Apa Bapak, kita doain Bapak selalu kok. Kita doain selalu, insya Allah sembuh, sehat-sehat. Hibur, itu motivasi. Bapak pergi nih, saya juga mengalami, pergi jauh gitu. Saya kemarin ke Pemalang, tempat saudara Mas Basuki, Pemalang, Randu Dongkal, kemarin saya ke sana, ada saudara tinggal sana. Terus kita nanya kan alamat. Oh, nggak jauh Pak, nggak begitu jauh. Nanti Bapak ke sana, nanti belok sana, dekat. Padahal jalan jauh juga itu. Jangan bilang, oh masih jauh Pak, dari sini jauh. Jalanan juga sepi, hati-hati Pak lewat situ Pak. Udah. Saya tuh kalau ke sana, kalau orang sana kan kalau nanya padahal jauh bilangnya dekat gitu. Itu. Nah kalau dekat sampai dia anterin, beliau anterin ke tempat. Subhanallah, orang daerah itu luar biasa. Emang masih kalau di kota-kota besar mungkin ya ada begitulah. Nanya kadang ditanya jawabnya nggak benar, udah nggak tahu seperti tahu gitu kan. Kadang ditanya juga jawabannya nggak serius gitu kan. Makanya kalau nanya alamat, saya naik motor nanya alamat, mau nanya nih nanya di warung, mungkin orang warung tahu, walaupun nggak butuh ya beli dulu lah makanan gitu maksudnya. Matikan motor, turun dari motor, buka helm, air mineral 1 teh, gitu beli kan, sebotol sambil duduk. Teh mau nanya alamat ini di mana ya? Nah begitu nyambung. Sayangnya udah beli nggak tahu lagi dia. Lu nggak tahu Pak siapa? Oh, nggak apa-apa dah. Gitu jangan masih di motor, masih duduk, masih nangkring, hanya mesin motor dimatikan, nggak buka helm ataupun udah buka helm tapi masih duduk di motor nanya, "Bang, maaf Bang." Kata maaf sih. Alamat ini mana Bang ya? Duduk masih di motor, jangan turun dari motor. Orang seneng kalau begitu. Apalagi disalamin dulu. Wah, tuh seneng bener. Itu orang mana sopan bener tuh gitu ya. Ini ya udah bunyi tuh. Mudah-mudahan jamaah sehat semua ya. Jaga kesehatan baik-baik. Saya doakan jamaah sehat semua, ayahanda, bunda, Pak Haji, Bu Haja sehat-sehat, luas rezeki, dimudahkan semua urusan. Doakan negeri tercinta kita, doakan pemimpin muslim kita. Yuk rapatkan soft kita, barisan kita, perjuangan kita. Jangan lemah ya. Jangan cemas, jangan takut, jangan khawatir ya. Kalau kita letih dalam perjuangan, kita terluka dalam perjuangan, ternyata mereka juga lebih letih dari kita ternyata. Kita walaupun letih punya tujuan yang insya Allah jelas ya, untuk izul Islam wal muslimin. Ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Alhamdulillah, dosa kita para bersekutan Al-Ansori yang akan menyampaikan pelajarannya pada bagian ini terkait masalah 6 bentuk mewujudkan masyarakat kasih sayang. Yang pertama tadi disampaikan, jangan merusak, kemudian jangan terjasus, mencari kesalahan orang lain, jangan ghibah, bicarakan orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong dengan kebaikan dan takwa. Yang ketiga, saling menasihati